Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan lanjutkan materi dari yang sebelumnya. Yang kemarin itu kita bahas di soal pengolahan produk untuk satu departemen produksi saja. Nah, untuk di soal kali ini kita akan bahas itu adalah pengolahan produk melalui lebih dari satu. Kemarin itu kita hanya fokus di satu departemen dengan hasil yang seperti ini, ya. Sedangkan kali ini kita akan masuk lebih dari satu, ya. Nah, untuk perbedaan sendiri lebih dari satu atau maupun satu itu jelas ada perbedaan. Kalau kita lihat perbedaannya untuk cara pengerjaannya itu sebenarnya kurang lebih hampir sama, yaitu menjawab isi dari jurnal ini, ya, isi dari jawaban step-step ini disesuaikan. Yang berbeda itu hanya pada saat pengalihan dari departemen pertama kepada departemen berikutnya. Yang berbeda itu di situ, ya. Jadi kita akan lakukan penyesuaian berdasarkan dari situ, ya. Oke. Jadi kita akan lanjut ke soal, ya. Pengolahan produk melalui lebih dari satu departemen produksi. Baik. Pada tanggal 3 Maret 2019, PT Duta Hati menerima 3 jenis pesanan dari PT Gita Cinta dengan perincian sebagai berikut. Pesanan nomor 1 sebanyak 400 unit meja kantor dengan harga jual 200 per unitnya itu ada 250.000. Pesanan 2 sebanyak 1000 unit kursi dengan harga jual 100.000 per unit, ya. Pesanan 3 sebanyak 1 set lemari dengan satu setnya itu adalah 25 juta rupiah. Pekerjaan pesanan dimulai dari tanggal 6 Maret 2019. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ketiga jenis pesanannya adalah waktunya ada sekitar 3 minggu dengan tanggal penyelesaian pada jatuh di tanggal 24 Maret 2019. Perincian biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk menyelesaikan 3 pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Ini bagian umumnya, ya. Untuk soal ini bagian umumnya. Oke. Ada biaya bahan baku langsung untuk pesanan 1 departemen A 20 juta, departemen B 10 juta, totalnya 30 juta. Pesanan 2 departemen A 40 juta, departemen B 5 juta, jumlahnya 45 juta. Pesanan 3 departemen A 5 juta, departemen B 2 juta, untuk totalnya adalah 7 juta. Untuk total pesanan dari departemen A itu ada 65 juta, departemen B 17 juta, totalnya ada 82 juta rupiah. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan 1 departemen A 15 juta, departemen B 5 juta, total ada 20 juta. Pesanan 2 departemen A 10 juta, departemen B 5 juta, totalnya ada 15 juta. Pesanan 3 departemen A 3 juta, departemen B 3 juta, totalnya ada 6 juta. Untuk total pesanan untuk departemen A ada 28 juta, departemen B 13 juta, dan jumlahnya adalah 41 juta untuk biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk biaya operate pabrik untuk departemen produksi A itu BOP dibebankan itu mengambil dari 40% dari biaya bahan baku langsung. Sedangkan BOP sesungguhnya ada 30 juta. Departemen produksi B itu BOP dibebankannya ada 50% dari biaya tenaga kerja langsung. BOP sesungguhnya adalah 5 juta. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang terjadi di bulan Maret 2019. Mencatat pemakaian bahan baku setiap departemen, distribusi gaji dan upah ke masing-masing departemen, BOP dibebankan ke produk masing-masing departemen, BOP sesungguhnya pada masing-masing departemen, ya. Kemudian menutup BOP dibebankan masing-masing departemen kepada BOP sesungguhnya. Kemudian transfer produk jadi dari departemen A ke departemen B. Mencatat barang jadi berupa pesanan nomor 1, pesanan nomor 2, dan pesanan nomor 3. Kemudian mencatat penyerahan produk jadi kepada pemesannya secara tunai. Dan yang terakhir adalah membuat job order cost sheet-nya, ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat di step pertama untuk yang soal
yang satu departemen saja, sebenarnya kurang lebih hampir sama. Itu kita semua men-stepkan ini, ya. Cuman kemarin itu lebih dirincikan kepada transaksinya ya. Kalau ini kan lebih kepada umumnya aja. Tapi sebenarnya kurang lebih itu sama. Cuman yang perbedaan itu adalah kita mempunyai ini, transfer produk jadi dari departemen A ke departemen B. Ini perbedaan antara yang satu produk dengan yang lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, dia harus ada transfer produk jadi ini. Sedangkan yang satu aja itu nggak punya, ya, nggak punya transfer, ya. Jadi perbedaannya yang akan nampak lebih jelas itu adalah di bagian di sini, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke jawabannya. Baik, untuk yang pertama kita akan jawab dulu. Kan ini kita diminta untuk buat jurnal. Ini jurnal pertama adalah pemakaian bahan baku, ya. Jadi yang pertama adalah mencatat pemakaian bahan baku. Jadi awal saya sudah tuliskan pertanyaannya, ya. Mencatat pemakaian bahan baku untuk setiap departemen. Baik, untuk jurnalnya adalah BDP BBB Departemen A dan BDP BBB Departemen B. Itu kita dapat lihat di tabel, ya. Langsung kita ambil saja dari tabel 65, 17 dan 82, ya. Jadi makanya 65, 17, 82. BDP BBB Departemen A, BDP BBB Departemen B pada persediaan BBB. 65, 17 pada 82. 2. Mencatat gaji dan upah ke masing-masing departemen. Ya, ini juga stepnya sama dengan yang bagian di sini. Ya. Kita ambil 28, 13 dan 41, ya. 28, 13 dan 41. Jadi BDP BTKL Departemen A 28, kemudian BDP BTK Departemen B 13 pada beban gaji atau upah 41. Jadi 28, 13 dan 41. Ini kita cukup ngambil di dalam tabel saja sudah cukup, ya. Jadi untuk jurnal pertama dan jurnal kedua untuk pemakaian bahan baku dan mencatat gaji dan upah itu kita cukup lihat dari tabel saja, ya. Jadi ini sebenarnya merupakan penerapan bagian akhir dari bab 2 dan bab 3 yang sudah kita pelajari di awal sebelumnya, ya. Ini penerapan akhirnya. Kemudian untuk BOP yang dibebankan kepada masing-masing departemen, ya. Ini kalau kita melihatnya, ya, sebelum kita memasukkan jurnalnya, kita akan mendapatkan hitungannya terlebih dahulu. Kalau kita melihat hitungannya di soal sini sudah jelas tuliskan bahwa BOP dibebankan yaitu adalah 40% dari BBBL, ya, itu berarti dari 82 juta. Sedangkan kalau 50% dari BTKL, sorry saya ralat, untuk yang A, ya, untuk yang A itu kita lihat departemennya apa dulu, ya. 40% dari BBBL, ya, berarti kita 40%-nya dari 65 ini, ya, karena dia departemen A. Sedangkan departemen B itu 50% dari BTKL-nya. BTKL untuk departemen B itu 13, jadi 50%-nya yang diambil. Ini 40% dari 65 dan 13 juta dari 50%-nya. Ini kita ambil untuk jawaban yang ini. Maka di perhitungannya akan dituliskan untuk departemen A 40% kali 65 juta sama dengan 26 juta. Sedangkan untuk departemen B 50% kali 13 juta itu 6,5. Maka di jurnalnya adalah BDP BOP Departemen A yaitu 26 juta pada BOP dibebankan Departemen A 26 juta. Kemudian BDP BOP Departemen B 6,5 juta pada BOP dibebankan Departemen B 6,5 juta, ya. Jadi cukup saja kamu melihat dari soal ini sudah kelihatan bahwa di sini 40% diambil dari BBBLA, sedangkan 50% ini ngambil dari BTKLB. Pak, apakah bisa berubah kalau ini ternyata BTKL, ini juga BTKL? Ya bisa saja, jadi tergantung sama bagian di sini. Di sini dituliskannya apa? Kebetulan di sini tuliskannya ada 40% dari BBBL-nya A, kemudian 50% dari BTKL-nya B, ya.
maka akan dapat jurnal seperti ini. Oke, ini jurnal ketiga. Ya. Baik, untuk jurnal keempat yaitu BOP sesungguhnya, ini sudah kita kelihatan dari soal ya. Di soal sudah dikasih tahu BOP sesungguhnya itu untuk departemen A 30 dan departemen B 5 juta ya. Maka kita langsung saja masukkan terlebih dahulu ya. BOP sesungguhnya pada masing-masing departemen, jurnalnya adalah BOP sesungguhnya departemen A 30 juta, BOP sesungguhnya departemen B 5 juta pada macam-macam biaya 35 juta. Kenapa dituliskan macam-macam biaya? Karena kita tidak mengetahui secara detail 35 juta ini isinya apa saja, tidak diberitahukan di dalam soal. Sehingga kita ngambil akun umum juga, karena soal disajikan secara umum, maka akun juga kita sajikan secara umum juga. Jadi kita ngambil macam-macam biaya. Kecuali BOP sesungguhnya ini dijabarkan secara jelas, baru kita juga jabarkan secara jelas untuk bagian kreditnya. Ya. Kemudian kita menutup BOP dibebankan masing-masing ke departemen BOP sesungguhnya ya. Jadi kita akan menghitung yang ini 26 juta, ini 30 ya. Sedangkan yang satunya lagi itu 6,5 dan yang satunya 5 juta. Maka kalau yang untuk departemen A, maka BOP dibebankannya itu 26, selisihnya 4 juta, BOP sesungguhnya 30. Ya, berarti ada kekurangan pembebanan. Ya, kekurangan pembebanan. Jadi selisih BOP-nya di debit. Sedangkan kalau yang B ternyata ada kelebihan pembebanan, maka BOP dibebankan untuk departemen B 6,5, selisih BOP pada selisih BOP 1,5, BOP sesungguhnya adalah 5 juta. Ini adalah kelebihan pembebanan. Ya. Yang A kekurangan pembebanan, yang B kelebihan pembebanan. Baik, kemudian untuk transfer produk jadi dari departemen A ke departemen B ya. Maka kita akan tulis di jurnal BDP departemen B strip barang jadi departemen A. Artinya sudah selesai diproses di departemen A, akan menjadi barang setengah jadi di departemen B. Ya, jadi bacanya seperti itu ya. Ini BDP departemen B strip barang jadi departemen A. Bacanya adalah barang di departemen A sudah dikategorikan barang jadi, kemudian ditransfer dipindahkan ke departemen B menjadi barang setengah jadi ya. Jadi pertamanya itu masuk ke departemen A dulu, diproses ya. Udah selesai, akan menjadi persediaan barang jadi di departemen A. Kemudian persediaan barang jadi di departemen A ini akan dipindahkan ke departemen B untuk diproses, maka akan menjadi BDP departemen B. Inilah dasar konsep penyusunan jurnal seperti ini. Sedangkan untuk BDP ini, BBB, BTK, dan BOP ini tinggal mengambil yang dari jawaban sebelumnya, dimana di sini 65, 28, dan 26 ya. 65, 28, dan 26 totalnya adalah 119 juta. Ini adalah transfer produk jadi dari departemen A ke departemen B. Jadi kita bentuk dulu di kreditnya. Ini kita ngambil saja jawaban dari yang sudah kita kerjakan. Ini 65, 28, kemudian ngambil yang 26. Ya, dapatlah 119 juta. Kemudian mencatat barang atau produk jadi ya. Nah, untuk mencatat barang dan produk jadi artinya sudah selesai produksi di departemen B menjadi barang jadi untuk pesanan nomor 1, pesanan nomor 2, dan pesanan nomor 3. Jadi jurnalnya seperti ini. Maka ada persediaan barang jadi untuk departemen 1, pesanan 1, pesanan barang jadi untuk pesanan 2, dan persediaan barang jadi untuk pesanan 3. Kemudian kita misahin dulu ya. Kita sebelum mengisi ini kita pindah ke bawah dulu.
Di bagian kreditnya ada BDP Departemen B akan menjadi barang jadi Departemen A, ya. Ini hanya pemindahan dari yang ini, ya. Karena dari si ini awalnya adalah dari A mentransfer ke B, sedangkan ini dari B mentransfer ke gudang, ya. Dari B mentransfer ke gudang. Maka kita akan masukkan BDP Departemen B barang jadi Departemen A. Itu kita ngambil dari ininya, itu ada 119. Kemudian kita masukkan BDP BBB Departemen B 17, 13 dan 6,5. Itu kita ngambil dari jawaban yang ada di sini, 17, 13 dan 6,5. Ya. Maka akan tertimbul 119, 17, 13 dan 6,5. Ya. Baik. Setelah kita sampai mengisi yang bagian kredit, nah kita kan sampai di sini. Dan kita sudah mengisi di bagian kredit, di bagian di sini kita sudah isi, namun kita belum bisa mengisi bagian ini. Kenapa kita belum bisa mengisi bagian di sini? Ya, karena kita belum menghitung alokasi BOP-nya. Jadi kita harus ngitung dulu alokasi BOP-nya, baru kita bisa menemukan angka ini. Sedangkan angka ini kan sudah kita peroleh di jawaban sebelumnya. Kalau 119 kan ngambil dari sini, ya. Kemudian 17, 13 dan 6,5 itu ngambil dari jawaban sebelumnya. Di sini 17, 13 dan 6,5 sudah kita ambil, ya. Sudah kita lihat. Nah, untuk kita mengetahui ini 60,5, 78,5 dan 16,5 itu kita bisa ketahui, tapi kita harus hitung dulu bagian BOP-nya. Nah, untuk menghitung bagian BOP-nya kita loncat dulu ke slide berikutnya. Nah, kita akan menghitung alokasi BOP yang dibebankan pada masing-masing pesanan terlebih dahulu, ya. Untuk Departemen A itu adalah 40% dari BBB-nya, ya. Jadi ada 65 juta, ya. Kalau kita lihat secara total, ya, kan 65 juta di sini. Nah, kita kalikan di sini 40%, 40%, 40%. Ya, kemudian di bagian sini ini kalikan 50%, 50% sesuai dengan yang di sini. Kalau tadi kan kita lebih fokus pada totalnya, kali ini kita fokus pada pesanannya, ya. Sehingga maka di perhitungan akan menjadi seperti ini, dimana 40% dikali 20 juta 8 juta, 40% kali 40 juta 16 juta, 40% kali 5 juta itu 2 juta, ya. 8 juta, 16 juta dan 2 juta. Sedangkan di Departemen B itu ada 50% dari BTKL-nya Departemen B. Untuk pesanan 1 50% kali 5 juta 2,5. Pesanan 2 50% kali 5 juta itu 2,5. Pesanan 3 50% kali 3 juta itu 1,5, ya. Maka ketika kita akan menjumlahkan, kita akan jumlahkan ini sesama pesanan kita jumlahkan. Ya, kebetulan sini saya tidak jumlahin, ya. Tapi nanti kita akan jumlahin, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui, Pak, 60,5 dapat dari mana? Kalau kita akan menghitung 60,5, kita akan lihat di sini. Untuk pesanan 1, BBB-nya 30. Kemudian BTKL-nya 20. Berarti sudah 50, ya. Kemudian untuk BOP-nya ini kan 60,5, ya, masih tadi baru dapat 50, ya. Kemudian untuk BOP-nya 8,5 untuk yang A, kemudian 2,5 yang B. Berarti ada 10,5. Tadi sudah 50. 50 tambah 10,5 berarti 60 juta 500, ya. Untuk yang pesanan 2, caranya juga sama. Jadi kita lihat lagi di soal, ya. Di soal itu pesanan 2 itu 45, ya. Kemudian BTK itu BBB-nya itu 45, BTKL-nya 15, ya, berarti sudah 15 berarti sudah 60, ya, 60 juta. Kemudian kita lihat lagi di bagian di sini. 60 juta tambah 16 juta berarti 76.
kemudian tambah 2,5 berarti 78.500 ya, sama 78.500. Maka untuk persediaan barang jadi pesanan 3 sistemnya juga sama. Kita lihat lagi di sini. Di sini tuliskan bahwa pesanan 3 BBB-nya adalah 7 juta, BTK-nya 6 juta, berarti 13 juta. Ya, 13 juta ya. Kemudian ditambah 2 juta menjadi 15 juta. Kemudian ditambah 1,5 menjadi 16.500.000. Maka 60,5, 78,5 dan 16,5 akan nilainya akan sama dengan bagian di sini. Kalau kita hitung dan jumlahkan ini sama. Ya, sama. Tidak boleh berbeda. Ya. Oke. Jadi, mencatat penyerahan produk atau barang jadi kepada pemesan secara tunai, berarti kas pada penjualan ya. Kita lihat kas pada penjualan, kita lihat kembali di soal ya. Ini tinggal di perhitungan aja, 400 kali 240, 1000 kali 1 juta, 25 juta ya. Dapatnya adalah 225 juta kas pada penjualan. Kalau dia jualnya sekredit berarti piutang pada penjualan. Guna HPP pesanan 1, HPP pesanan 2, HPP pesanan 3 pada pesanan jadi pesanan 1, pesanan 2 dan pesanan 3 nilainya sama 60,5, 78,5 dan 16,5 ya. Hasilnya seperti ini. Ambil dari sini aja. Yang ini. Oke. Setelah itu baru kita bikin job order cost sheet-nya ya. Jadi ini untuk job order cost sheet untuk pesanan nomor 1. 20, 10, 30, 15, 5, 20, 8, 2,5, 10,5, 60,5. Seperti ini. Oke, ini pesanan 1, ini pesanan 2. 40 tambah 5 juta 45, 10 tambah 5 15, 16 tambah 2,5 18,5, 78,500. 45, 15, 18,5, 78,500. Oke. Kalau sudah, ini pesanan nomor 2. Nah, yang terakhir, slide terakhir ini adalah pesanan nomor 3. 5 juta, 2 juta 7, 3, 3, 6, 2 juta, 1,5, 3,5, 7, 6, 3 juta setengah, 16,5, 7, 6, 3,5, 16 juta 900. Ini pesanan 3. Ya. Jadi inilah jawaban dari penyelesaian dari pengolahan produk untuk lebih dari satu departemen produksi. Ya, jadi pembahasan bab 7 sampai di sini sudah selesai. Nanti setelah itu kita akan bahas lebih lanjut dengan soal. Nanti kalian bisa tes di soal, ya. Baik. Video hari ini sampai di sini dulu ya. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saja langsung lewat fitur Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat pagi.